Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,81% ke angka 6.874. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini terlihat asing masih masuk akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari ISG atau komposit. Bisa kita perhatikan di sini, satu minggu terakhir ini ISG memang terlihat mulai bangkit dari downtrendnya. Sempat menyentuh support 6.580, setelah itu bisa kita lihat berhasil rebound dan terus bergerak naik. Dan kenaikan hari ini yang 0,81% ke 6.874 membuat ISG berhasil naik di atas garis EMA 50. Tinggal sekarang garis EMA 150 di sekitar harga 6.914 yang harus ditembus ISG untuk mulai bergerak uptrend dan naik menuju angka psikologisnya di 7.000. Dan garis EMA sini pun terlihat saat ini mulai bergerak naik. Jadi memang dalam satu minggu ini memberikan kita harapan bahwa ISG ada potensi untuk uptrend kembali. Tapi tetap harus lihat apakah minggu depan ISG berhasil break garis EMA 150. Apabila masih gagal break garis EMA 50, hati-hati ISG masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Sekarang kita coba lihat data ini. Bisa kita perhatikan di sini, ini data akumulasi yang dilakukan asing dari tanggal 16 sampai tanggal 20. Ini saham tertinggi atau terbanyak yang diakumulasi asing. Pertama MDKA, BBRI, Antam, BBNI, Telkom, ICI, UNTR, Kalbe, Harum, dan sebagainya. Saham-saham ini akan saya analisa tidak untuk hari ini saja. Jadi hari ini nggak mungkin saya analisa semua saham ini. Tapi karena nanti hari Senin juga libur, sehingga dalam beberapa hari ini ada libur panjang, saham-saham yang ini pasti akan saya analisa. Tapi saat ini saya akan bahas beberapa saham yang memang satu minggu ini terlihat masih terus diakumulasi oleh asing. Sekarang kita coba lihat yang pertama, yaitu Telkom. Telkom bisa kita lihat hari ini turun 0,51% ke harga 3.870. Jadi memang terlihat sebelumnya berhasil bertahan dan rebound dari support 3.800 dan sempat naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Pada saat candle hijau ini belum terkonfirmasi break karena masih berada dalam garis EMA 50. Keesokan harinya terbentuk candle merah sehingga ini juga belum terkonfirmasi dan ternyata masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini Telkom belum berhasil break garis EMA 50 di 3.900. Tapi untuk tren saat ini memang mulai ada tanda-tanda Telkom untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi selama Telkom saya lihat kuat di 3.800, Telkom trennya masih bisa di hold karena masih ada potensi kembali naik mencoba break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju harga 4.000. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik, walaupun dalam beberapa hari ini mulai terlihat bergerak sideways. Untuk Telkom, hari ini terlihat ada distribusi oleh asing, walaupun satu minggu terakhir secara keseluruhan masih akumulasi. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini masih ada sedikit distribusi. Jadi Telkom apabila teman-teman mau coba entry masih bisa pantau dan paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 3.800. Jadi selama Telkom masih kuat atau bertahan di support ini, teman-teman bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau swing trade dengan target take profit di garis EMA 50 sampai harga 4.000 untuk target take profit jangka pendek. Atau hold saja selama harga 3.800 tidak terlewati. Jadi saat ini teman-teman sudah beli di harga bawah masih bisa hold, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Telkom gagal bertahan di atas harga 3.800. Selanjutnya ICI bisa kita lihat satu minggu terakhir ini hampir mirip pergerakannya dengan ISG, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk ICI sempat menyentuh harga 5.200, satu bisa kita lihat berhasil rebound dan terus bergerak naik. Dan kenaikan hari ini walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi ada shadow ke bawah yang lumayan panjang, jadi hati-hati ini bisa saja false breakout. Jadi menurut saya pribadi ini belum terkonfirmasi break atau bisa terkonfirmasi break tapi hati-hati false breakout.
Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi sama secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini asing masih akumulasi saham ICE. Jadi untuk ICE saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik ke harga 6.000. Jadi masih ada potensi untuk mengetes harga 6.000. Tapi ingat karena kenaikan hari ini tidak disertai akumulasi, ada potensi ICE mulai berbalik arah pada saat mengetes harga di 5.000, 6.000 dan turun kembali mengetes support di EMA 50. Selanjutnya saham Inco bisa kita lihat hari ini naik 0,67% ke harga 7.550. Tapi untuk Inco saya juga merasa ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun berada di atas harga 7.500 tapi candle dalam beberapa hari ini belum solid dan belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita lihat tanggal 17 Januari sempat ada candle hijau dan berada di atas harga 7.500, tapi ternyata besoknya masih turun. Dan hari ini walaupun naik, candlenya candle doji sehingga juga masih tidak terkonfirmasi. Tapi tetap untuk Inco trennya menurut saya masih oke. Apalagi sektor nikel saat ini masih ada potensi untuk bergerak naik. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi Inco untuk tren jangka menengah saat ini masih uptrend. Dan garis EMA 50 pun masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham Inco di harga bawah, selama garis EMA 50 tidak terlewati, Inco masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary terlihat walaupun hari ini naik 0,66%, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing hari ini terlihat melakukan akumulasi. Dan sama 1 minggu terakhir ini secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi Inco masih bisa dipantau, bisa tunggu di sekitar harga 7.500 apabila sudah terkonfirmasi break dengan candle solid, dengan target jangka pendek di 7.800 dan target lebih jauh lagi di 8.000. Jadi untuk teman-teman belum entry, wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar harga 7.200 untuk entry-nya. Berikutnya saya coba analisa saham Kalbe yang secara tren pun sebenarnya menurut saya masih oke. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50, tapi dalam 1-2 bulan terakhir ini trennya mulai sideways karena memang masih kesulitan untuk break resisten di 2150. Dan jika kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini juga Kalbe malah kesulitan untuk naik di atas harga 2100. Jadi setiap kali mencoba break harga 2100 gagal break, tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50 Kalbe masih bisa bertahan. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2050. Dan di bawahnya juga masih ada support psikologis di harga 2000. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Kalbe bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih. Ada sedikit distribusi yang dilakukan oleh asing, tapi 1 minggu terakhir juga asing terlihat masih masuk akumulasi. Dan untuk data broker summary terlihat ada sedikit akumulasi. Atau untuk rumus berbeda ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Kalbe menurut saya juga masih menarik untuk dipantau. Bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau harga 2000 untuk entry dan swing trade dengan target jangka pendek di 2100 sampai 2150. Jadi kalau ini masih kuat di garis EMA 50 bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dan tunggu di sekitar garis EMA 50 ini. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga atas pun menurut saya selama Kalbe masih kuat di atas harga 2000, Kalbe masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.